Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak sekali kepada kita, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. turja syafa'atuhu likulli
Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 42. Halaman 42 yang tengah. Baris ke-8. Halaman 42 baris ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kulluhu min syu'mi tulil amal. Ini seluruhnya adalah bahaya dari menganggap lama hidup di dunia. Jadi hadirin sekalian, kita menganggap hidup kita ini masih lama, itu adalah bahaya. Itu namanya tulul amal. Jadi tulul amal sering disalahartikan dengan panjang angan-angan. Kita punya angan-angan, cita-cita tapi nggak berusaha. Nah, bukan itu tulul amal itu. Tulul amal itu adalah kita menganggap di dunia ini masih lama, umur kita masih lama. Itu tulul amal hadirin sekalian. Tulul amal ini sangat berbahaya. Bahayanya diantaranya adalah orang tersebut menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa saya baru dikit, kematian saya masih lama, nanti saja taubatnya kepada Allah. Nah, tulul amal juga bahayanya adalah menunda-nunda amal-amal soleh kita. Jadi beramal solehnya ditunda-tunda karena menganggap dirinya masih lama di dunia hadirin sekalian, dan terus berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita menganggap diri kita masih lama hidup di dunia ini, itu tulul amal. Kita terkena penyakit tulul amal dan memiliki bahaya hadirin sekalian. Oleh karena itu hendaklah kita menganggap sebentar lagi kita akan meninggal dunia dan melakukan persiapan untuk hari setelah kematian itu datang hadirin sekalian. Saat ini bertepatan dengan tahun baru Hijriyah, tahun disebut juga dengan tahun baru Islam hadirin sekalian. Di dalam tahun baru Hijriyah ini ada peristiwa hijrah. Hijrah di zaman Rasul adalah berpindah tempat dari Mekah ke Madinah hadirin sekalian. Nah, hijrah sekarang yang penting hadirin sekalian adalah hijrah dari larangan-larangan Allah, jauhi larangan-larangan Allah, kemudian taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan muhajir hadirin sekalian. Orang yang berhijrah adalah orang yang menghindari, berusaha menjauhi larangan-larangan Allah, kemudian dia berpindah senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah membawa ketentraman hati, membawa ketenangan jiwa, di dunia bahagia apalagi di akhirat hadirin sekalian. Fahzaruhu, maka waspadalah terhadap tulul amal. Jangan sampai kita menganggap lama hidup di dunia. Hidup di dunia masih lama, itu tulul amal, dan itu akan membawa kita kepada kemaksiatan dan menunda bertaubat kepada Allah. Na'udzubillah. Rahimakumullah, semoga Allah merahmatimu. Waj'alu, dan jadikanlah at-taswifa, menunda-nunda itu, wa ta'khira, dan mengakhir-akhirkan itu, fi umurid dunya, di dalam urusan-urusan dunia. Jadi kalau ada yang perlu ditunda hadirin sekalian, urusan dunia kita itu perlu ditunda, boleh ditunda. Kalau ada amalan akhirat, utamakan amalan akhirat hadirin sekalian. Bisnis kita boleh ditunda, punya rumah baru boleh ditunda, punya uang banyak boleh ditunda, urusan-urusan dunia boleh ditunda hadirin sekalian. Karena sekalipun kita mengumpulkan toh akan ditinggalkan juga hadirin sekalian. Ngumpulin duit banyak, lalu beli rumah, kita nikmati sebentar, lalu kita meninggal hadirin sekalian.
lalu kita tinggalkan juga itu dunia hadirin sekalian, maka urusan dunia kita buat santai hadirin sekalian. Ada bisnis orderannya jutaan, lepas dari tangan kita, tenang hadirin sekalian, ini urusan dunia nilainya kecil, nggak lepas juga nanti kita akan tinggalkan hadirin sekalian. Tetapi urusan akhirat hendaklah kita bersegera hadirin sekalian. Wal mubadarata, dan jadikanlah bergegas, wat tashmira, dan bersemangat itu fi umuril akhirah, di dalam urusan-urusan akhirat hadirin sekalian. Urusan akhirat bergegas dan bersemangat hadirin sekalian. Jadi kita hendaklah punya cita-cita akhirat. Kalau cita-cita dunia nggak usah diajarin. Kita semua pengen punya rumahnya bagus, pengen uangnya banyak, pengen bisnisnya lancar, nggak usah diajarin. Tapi usahakan kita punya cita-cita akhirat hadirin sekalian. Punya keinginan biar sholat bisa lebih khusyuk. Bagaimana caranya? Berusaha hadirin sekalian. Keinginan biar tiap hari bisa baca Quran, istiqomah baca Quran, kita berusaha, kita niatkan hadirin sekalian. Punya cita-cita amalan-amalan akhirat hadirin sekalian. Ingin banyak bersedekah, ingin banyak berinfak, ingin setiap tahun kurban, ingin membantu fakir miskin. Nah, dengan kita punya keinginan-keinginan seperti itu, kita mencari rizkinya juga gigih hadirin sekalian. Kurban harus pakai uang, sedekah harus pakai uang. Nah, kita niatkan amalan-amalan seolah-olah amalan dunia menjadi amalan akhirat, karena kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu niatkan akhirat hadirin sekalian. Jadi kalau kita berhenti sampai saya pengen uang banyak, udah amalan itu jadi bernilai dunia. Tapi kalau kita niatkan ingin bersedekah, ingin membantu fakir miskin, ingin urusan-urusan ibadah jadi mudah, maka amalan yang seolah-olah amalan dunia mencari nafkah menjadi amalan akhirat hadirin sekalian. Jadi untuk urusan akhirat kita gigih, kita bersemangat, kita bergegas. Tetapi urusan dunia kita buat santai hadirin sekalian. Nggak dapat duit dibuat santai, nggak dapat nggak apa-apa. Nanti insya Allah ada cara lain yang Allah atur untuk kita hadirin sekalian. Kama qala Nabiyyu alaihi salam, sebagaimana Nabi bersabda, Nabi alaihi salam bersabda, I'mal lidunyaka, beramallah lidunyaka untuk duniamu, ka'annaka seakan-akan engkau la tamutu abadan tidak akan mati. Beramallah untuk dunia seakan-akan kita tidak akan mati atau matinya masih lama. Kalau kita beramal untuk dunia seolah-olah besok masih hidup, besok masih hidup, besok masih hidup. Jadi nggak usah bergegas, nggak usah gigih, nggak usah terlalu bersemangat hadirin sekalian, tetapi biasa-biasa saja. Besok masih ada waktu, besok masih ada waktu. Nah, ini kalau urusan dunia hadirin sekalian, kedufan gagal nggak jadi, besok lain kali mungkin masih ada waktu. Kemudian kita misalkan rekreasi bersama keluarga gagal, ada corona, besok masih ada waktu. Nah, urusan dunia kita jadikan seperti itu hadirin sekalian. Rekreasi, kesenangan, besok masih ada waktu kan. Kalau untuk urusan dunia hadirin sekalian, wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka mayyitun ghadan, seakan-akan besok kamu akan mati, besok kamu menjadi mayit atau menjadi mayat atau sudah mati hadirin sekalian. Kalau kita menganggap besok sudah mati hadirin sekalian, berarti amalan hari ini adalah amalan terakhir yang dipersembahkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita ini sholat terakhir, besok nggak bisa sholat lagi. Berarti kita bergegas, bersemangat, bersungguh-sungguh sholatnya hadirin sekalian.
khusyuk di dalam sholatnya, berusaha semaksimal mungkin mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Hadirin sekalian, kalau besok kita akan mati, berarti baca Quran ini adalah baca Quran saya yang terakhir. Berarti harus bersungguh-sungguh baca Qurannya. Berarti sambil direnungkan amalan-amalan akhirat kita seolah-olah yang terakhir hari ini. Hadirin sekalian, sehingga urusan akhirat kita menjadi bersemangat, sehingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastashiru, rasakanlah qurbal mauti, dekatnya kematian. Jadi kita disuruh merasakan dekatnya kematian. Sejauh apapun kematian pasti sampai. Hadirin sekalian, karena pasti sampai berarti itu adalah dekat. Hadirin sekalian, sedekat apapun masa lalu itu nggak akan sampai lagi. Hadirin sekalian, kita pengen seperti peristiwa kemarin, bisa bersenang-senang dengan teman, bisa bercanda dengan teman, itu masa lalu. Hadirin sekalian, kita berusaha ingin sampai lagi ke situ, mengulang lagi, nggak bisa. Hadirin sekalian, maka yang paling jauh adalah masa lalu, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Hadirin sekalian, karena kita pasti akan sampai, maka kematian itu adalah sesuatu yang dekat dengan kita. Hadirin sekalian, jadi kematian itu harus kita rasakan dekatnya. Hadirin sekalian, fa innahu kama fil hadisi, karena sesungguhnya kematian itu sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, aqrabu ghaibin yuntazaru, kematian adalah aqrabu ghaibin, urusan gaib yang paling dekat, yuntazaru, yang ditunggu-tunggu. Jadi urusan gaib yang kita nggak tahu nih setelah kematian ini apa nih, kita nggak tahu, tapi kita sudah diberitakan oleh Rasulullah bahwa setelah kematian akan ada pembalasan. Hadirin sekalian, perkara gaib yang paling dekat dengan kita. Hadirin sekalian, disebut dekat karena kita semua pasti akan mengalaminya, pasti akan sampai kepada kita. Hadirin sekalian, mau nggak mau, wah saya nggak mau, waktunya datang dicabut. Hadirin sekalian, wah saya mau, tetap dicabut juga. Hadirin sekalian, yuntazoru, yang ditunggu setiap orang. Setiap orang ini sedang menunggu kematian bergiliran, nggak pakai abjad ya, tetapi berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah waktunya dicabut, belum waktunya, meskipun sakit, meskipun parah, masih lama. Hadirin sekalian, karena itu adalah haknya Allah. Hadirin sekalian, wa ma yadril insanu la'allahu lam yabqa min ajalihi illa sayul yasiru, manusia tidak tahu, barangkali ajalnya tidak tersisa kecuali waktu yang sedikit. Jadi manusia itu tidak tahu ajalnya tersisa atau sudah habis, atau ajalnya itu tinggal sedikit. Itu manusia tidak tahu. Hadirin sekalian, manusia tidak tahu. Wa huwa muqbilun ala dunyahu, pada waktu ajalnya sedikit dan dia sedang menghadap dunia, dia sedang sibuk terhadap urusan dunia, apalagi terhadap urusan yang haram. Wa mu'ridun an akhiratihi, dan sedang lalai, sedang berpaling dari akhirat. Jadi manusia itu tidak tahu kematian itu datangnya kapan. Karena tidak tahu datangnya kapan, kita harus siap setiap saat. Hadirin sekalian, dalam keadaan apapun, dalam kondisi taat. Hadirin sekalian, sehingga kematian datang menjemput kita, kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan husnul khotimah. Ada lagi satunya, lawannya adalah su'ul khotimah, yaitu sedang bermaksiat
meninggal dunia, itu namanya su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Kita ingin dalam keadaan husnul khotimah. Fa in nazala bihil mautu, jika kematian itu datang pada orang tersebut, wa huwa ala tilkal halati, dan orang itu dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sibuk terhadap dunia, lupa terhadap urusan akhirat, raja'a ilallahi, maka dia akan pulang menghadap Allah, wa huwa ghairu musta'iddin liliqa'ih, dia sedang tidak siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak siap bertemu dengan Allah karena berlumuran dosa, karena belum bertaubat kepada Allah, maka harus dibersihkan dulu hadirin sekalian. Dibersihkannya di neraka hadirin sekalian, na'udzubillah min zalik hadirin sekalian. Wa rubbama yatamannal imhala, kadang-kadang orang tersebut ingin penundaan, ingin penangguhan. Indama yanzilul mautu bihi, tatkala kematian itu datang kepadanya, fala yujabu ilaihi, maka tidak diijabah sama sekali, tidak dikabulkan sama sekali. Ya Allah, tunda sebentar, saya mau amal soleh dulu, enggak bisa hadirin sekalian. Wala yumkinu minhu, dan tidak mungkin itu terjadi hadirin sekalian. Jadi jika kematian itu datang, nggak bisa ditunda hadirin sekalian. Meskipun orang tersebut banyak duit, meskipun banyak anak buah hadirin sekalian. Jadi waktu di dunia dia bisa bayar, semua bisa dia bayar. Nah, giliran kematian hadirin sekalian, uang tidak berguna lagi hadirin sekalian. Malaikat tidak bersedia dibayar hadirin sekalian, nggak mau disogok hadirin sekalian. Waktunya mati hadirin sekalian. Uang yang banyak miliaran ditinggalkan begitu saja hadirin sekalian. Rumah yang megah yang dikumpulkan untuk uang untuk membeli rumah ditinggalkan begitu saja hadirin sekalian. Anak buah yang selalu sigap disuruh ke sana kemari ditinggalkan begitu saja hadirin sekalian. Itulah jika kematian sudah datang, maka apapun sudah tidak berguna lagi hadirin sekalian. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, sehingga ketika kematian itu datang kepada salah seorang dari mereka, qala, mereka berkata, rabbirji'un, ya Tuhanku kembalikan aku, ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia, saya mau amal soleh, saya mau sedekah, saya mau sholat, saya mau rajin ke masjid, saya mau puasa, tapi itu semua tidak berguna hadirin sekalian. La'alli a'malu sholihan, saya akan beramal soleh, fima taraktu, kembalikan aku ke tempat yang aku tinggalkan, yaitu dunia ya Allah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, ketahuilah itu adalah ucapan yang diucapkan saja. Wa min waraihim, dan di belakang mereka, barzakhun, ada dinding, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi itu hanya ucapan saja yang sudah tidak berguna lagi. Ketika kita tidak beramal soleh sekarang hadirin sekalian, sekarang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik, untuk beramal soleh. Sekaranglah kita melakukannya hadirin sekalian. Sekaranglah kita waktunya bertobat. Sekaranglah kita waktunya taat pada Allah. Sekaranglah kita waktunya menjauhi larangan-larangan Allah. Karena ketika kematian itu datang, semua itu tidak berguna lagi hadirin sekalian. Alinea berikutnya, fala yatilul amalu, fala yatilul amala, tidaklah menganggap lama hidup di dunia, wa yusawwiful amala, dan menunda-nunda amal soleh, wa yaghfilu anil isti'dadi lil mauti, dan lalai terhadap kematian, mempersiapkan diri untuk kematian, illa, kecuali al ahmaku, orang bodoh, maghrurun, yang tertipu. Jadi orang yang menunda-nunda amal soleh,
menunda-nunda persiapan untuk hari setelah kematian, lalu dia menganggap lama hidup di dunia, adalah orang bodoh yang tertipu, hadirin sekalian. Kalau kita tertipu di dunia, hadirin sekalian, misalkan kita bisnis, ketipu 1 juta, 1 juta kita hilang, masih kecil hadirin sekalian. Toh 1 juta itu juga akan hilang dari kita, hadirin sekalian. Misalkan kita bisnis, dibohongin orang, ketipu 10 juta, hadirin sekalian. 10 juta itu dunia, hadirin sekalian. Dunia itu tetap nilainya kecil, hadirin sekalian. Toh itu semua juga buat orang lain, hadirin sekalian, akan kita tinggalkan. Tapi kalau kita tidak beramal soleh, hadirin sekalian, maka kita akan terus-menerus sengsara di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih di akhirat atau setelah hari kematian, hadirin sekalian. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas adalah man dana nafsahu, orang yang menahan hawa nafsunya. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang menahan hawa nafsunya, yaitu hasabaha, menghitung-hitung amalnya. Jadi orang-orang yang menghitung amalnya pada waktu di dunia sebelum dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk hari setelah kematian itu datang. Jadi orang yang cerdas, kata Rasul, adalah orang yang menahan diri, menahan hawa nafsu, dan beramal untuk hari setelah kematian. Setelah kematian itu adalah pembalasan, maka dia bersiap-siap untuk selalu beramal soleh. Itulah bekal untuk setelah kematian, hadirin sekalian. Wal ajizu, orang yang lemah adalah tadi al-kayyisu, orang yang cerdas. Sekarang al-ajizu, orang yang lemah, berarti orang yang lemah akalnya, hadirin sekalian. Atau nama lainnya adalah orang bodoh, hadirin sekalian. Al-ajizu, orang yang lemah akalnya adalah, atau orang bodoh adalah man atsba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang bodoh itu bukan orang yang ditipu waktu bisnis, bukan. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, itu orang bodoh. Wa tamanna 'alallahil amaniya, dan berangan-angan kosong kepada Allah. Nah, berangan-angan kosong kepada Allah itu dia nggak mau taubat, tetapi menganggap Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang itu benar, tetapi disalahartikan dengan menunda-nunda taubat sehingga dia tidak mau taubat, dia tetap masuk neraka juga, hadirin sekalian. Jadi kita berusaha untuk senantiasa taat pada Allah, jangan sampai kita lupa persiapan untuk akhirat, hadirin sekalian. Fatulul amal, maka menganggap lama hidup di dunia itu minit tibai hawan nafsi, termasuk mengikuti hawa nafsu. Jadi tulul amal termasuk mengikuti hawa nafsu. Wal inhidai, dan tertipu bi amani hal kazibah, terhadap angan-angan yang bohong, angan-angan yang palsu. Jadi hendaklah kita punya sifat qasrul amal, menganggap sebentar lagi kita akan meninggal dunia, itu akan menyelamatkan kita, hadirin sekalian. Sehingga kita selalu beramal soleh, mempersiapkan diri untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.